Pembangunan fasilitas MRO atau Maintenance, Repair and Overhaul di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I atau AP1 diresmikan. Dimulainya pembangunan fasilitas MRO ini ditandai dengan groundbreaking ceremony yang dilakukan oleh General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Handi Heryuditiawan, Direktur Utama Angkasa Pura Properti, Ristianto Eko Wibowo, dan Direktur FL Teknik Indonesia, Martinas Girigas. Pembangunan MRO tersebut sekaligus menjadi bagian dari milestone dalam mendukung peningkatan pelayanan bandara kepada maskapai penerbangan seiring semakin membaiknya tingkat pertumbuhan trafik pasca pandemi. MRO ya merupakan salah satu lini industri penerbangan. Kita tahu ya banyak pesawat yang beroperasi di Indonesia itu ada market yang besar buat maintenance, repair, overhaul. Jadi kan dia perlu perawatan. Ya, kalau selama ini dikerjakan di luar, sekarang sudah ada pilihan. Ada di Bali, ada di Jakarta. Oke. Nah, di Bali sendiri ini berarti meleverage dari kemampuan kita bersaing dengan airport lain. Ini makin lengkap nih Bali. Ada MRO kan? Groundbreaking fasilitas MRO ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama AP1 dengan KSO APP FLT yang telah dilaksanakan pada 11 Agustus 2023. Hal tersebut merupakan wujud komitmen pelaksanaan perjanjian kerjasama perusahaan KSO PT Angkasa Pura Properti atau APP dan PT Avia Teknik Dirgantara FL Teknik Indonesia atau selanjutnya disebut KSO APP FLT. Dimulainya pembangunan fasilitas MRO di Bandara Igusti Ngurah Rai menandai suatu milestone yang sangat signifikan dalam pengembangan portofolio bisnis perusahaan. Dengan kapabilitas network dan keahlian dari APP dan FL Teknik Indonesia, kerjasama ini diharapkan akan memberikan multiplier efek yang sangat positif terhadap kinerja operasional dan layanan di AP1 secara khusus, serta terhadap ekosistem aviasi di Indonesia dalam lingkup yang lebih luas. Jadi kita tahu yang tadi disampaikan penerbangan tiap hari sekitar 400-an, paling banyak adalah Boeing narrow body ya kan? Ini pasarnya yang dikejar oleh mereka. Tadi juga sampaikan ini mengejar marketnya Australia. Tahu sendiri kan Australia ini penerbangan yang ada setiap hari di sini ya, banyak banget, sekitar 36 flight per hari. Australia aja 8 kota. Artinya apa? Marketnya luar biasa. Selain itu, fasilitas MRO akan menjadi suatu nilai tambah layanan yang diberikan AP1 sebagai pengelola Bandara Igusti Ngurah Rai Bali kepada maskapai penerbangan sebagai salah satu mitra usaha yang paling strategis. Bahkan, fasilitas MRO ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada AP1. Saya rasa kedepannya kayaknya sih ya masih kurang nih tempatnya nih. Bakal lebih banyak lagi. Karena kenapa? Baru selesai begini nih, setengahnya udah diisi. Ntar tambahan lagi nih lagi dibangun. Ya, Pak. Jadi sekali lagi ini adalah pilihan ya untuk pelaksanaan MRO di sini. Dan Bali karena ekosistem penerbangannya, ekosistem bandaranya, ekosistem aviation industry-nya itu sudah matang, pilihlah di sini. Menariknya, FL Teknik Indonesia berkomitmen untuk membentuk ekosistem industri penerbangan yang komprehensif dengan memanfaatkan potensi ganda Bali sebagai pusat rekreasi dan pusat penting untuk layanan perawatan pesawat. Bahkan konektivitas dan aksesibilitas yang baik menjadikan Denpasar sebagai perhentian yang sangat penting. Mengingat FL Teknik Indonesia berdedikasi untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh FAA dan EASA yang tentunya untuk menciptakan ekosistem industri aviasi yang aman dan dapat diandalkan. Makako said we already started operations in this hangar, so you see our first customers already standing here. It's not extensive work, but in 2 weeks we start really work very extensively. I mean doing heavy maintenance for the aircraft. And next step is to finish the hangar that is construction over there. And till then we need to hire around 500 people, local people of course, and to train them, to get all the equipment and to sign contracts with international customers to bring them to Bali. So they could fly here, pay landing fees, be happy with the service, spend time in Bali because this service takes around 2 to 4 weeks. So you know it's
actually general benefit and for us and for APP and for airport and Mobile. Selain itu, KSO APP FLT memberikan apresiasi atas dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait, baik kepada jajaran regulator maupun kepada para mitra usaha atas dukungan yang diberikan. Tak hanya itu, KSO ini ditujukan untuk mendukung operasional AP1 selaku induk. Hal ini membuktikan fokusnya dalam mendukung fasilitas penunjang pelayanan ke bandar udaraan di AP1. Bahkan pembangunan fasilitas MRO di Bali ini juga merupakan salah satu wujud dari optimalisasi lahan induk yang diamanahkan secara konsisten akan terus dijalankan. Mengingat groundbreaking ini juga menandai dimulainya minimum operasional kegiatan MRO melalui pemanfaatan dua hanggar existing Bandara Igusti Ngurah Rai Bali yang saat ini masing-masing dapat menampung satu pesawat berbadan sedang atau tipe narrow body. Kita punya target untuk bisa menampung 6 pesawat narrow body. Ya, narrow body yang menjadi target kami karena populasi paling banyak di Indonesia adalah narrow body. 737 series, Airbus 320 dan seterusnya. Jadi 6 saat ini sudah tersedia 2 dan sudah diutilize. Pak Martin already mentioned that kita akan segera melengkapi semua equipment untuk kita bisa beroperasi. Pembangunan fasilitas MRO ditargetkan akan rampung pada Juli 2024 serta mampu melayani 6 pesawat tipe narrow body secara simultan. Oleh karena itu, diharapkan hubungan yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus berlanjut dalam melayani industri aviasi dan pariwisata berstandar internasional. Dari Badung, Bali, tim JBM TV melaporkan.